Hai guys, welcome back to Angkerpedia. Indonesia merupakan negara yang berada di jalur pertemuan dua lempeng dunia, sehingga banyak terdapat rangkaian gunung berapi. Dan secara khusus, Indonesia ini dilewati lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang sering disebut dengan nama The Ring of Fire, yang berpotensi sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Tapi kalian tahu nggak sih berapa jumlah gunung yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah Indonesia memiliki 129 gunung berapi aktif dan sekitar 500-an gunung yang sudah tidak aktif. Namanya juga Indonesia ya guys, nggak afdol rasanya kalau nggak dikaitkan dengan dunia mistis. Maka dari itu hari ini mistis akan membahas gunung-gunung yang terkenal paling angker di Indonesia. Tapi seperti biasa sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the list. Oke, yang pertama adalah Gunung Merapi. Selain karena letusannya yang menghebohkan dunia pada tahun 2010 yang menewaskan juru kunci Gunung Merapi itu sendiri yaitu Mbah Marijan, gunung ini juga dikenal angker oleh masyarakat sekitar, bahkan masyarakat seluruh Indonesia guys. Ada dua tempat yang terkenal paling angker di sana, yaitu Bangker di Kali Adem dan Pasar Bubrah. Bangker di Kali Adem adalah bangker yang dibangun sebagai tempat perlindungan saat terjadi erupsi Gunung Merapi. Konon tempat ini sering dianggap angker oleh pendaki karena adanya cerita tentang suara-suara tangisan yang terdengar di sana pada saat sore hari tiba. Suara-suara tersebut menjadi salah satu fenomena misterius yang membuat orang merasa takut, tapi ada juga yang penasaran. Nah, sementara Pasar Bubrah adalah sebuah tempat yang ada di bawah puncak gunung yang dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi. Jadi bentuknya pasar gaib gitu guys. Lokasi ini diyakini sebagai salah satu tempat yang sakral dan dihuni oleh makhluk gaib. Konon siapapun yang tidak dapat menjaga ucapan dan perilakunya di sana bisa saja diculik oleh makhluk gaib penjaga pasar tersebut. Kepercayaan ini menambah elemen mistis pada Gunung Merapi dan membuat orang semakin berhati-hati ketika berada di area tersebut. Gimana nih guys? Ada yang sudah pernah mengalami kejadian mistis di sana? Coba dong diceritain di bawah. Next, Gunung Lawu. Gunung yang berada di Kabupaten Magetan, Karanganyar, dan Ngawi ini kerap menjadi tempat terjadinya hal-hal mistis. Dan gunung yang mempunyai tinggi 3.265 mdpl ini juga memiliki sejumlah larangan. Misalnya saja larangan memakai baju hijau, larangan mendaki dengan jumlah ganjil, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling terkenal di Gunung Lawu adalah Pasar Setan. Mirip-mirip seperti Pasar Bubrah tadi yang ada di Gunung Merapi. Jadi kalau kalian mendaki, terutama lewat jalur Cetho, kamu akan mendengar suara ramai-ramai seperti sedang berada di pasar. Konon suara-suara itu akan terus terdengar sampai para pendaki melemparkan uang koin saat berada di sana. Sebelum naik, para pendaki biasanya akan mendapatkan pesan dari juru kunci. Pesan-pesan itu berupa larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan selama perjalanan pendakian. Salah satunya biasanya adalah tidak boleh menerima barang yang ditawarkan atau dijual di lereng gunung. Karena konon yang jual itu bukan manusia guys, melainkan penghuni yang ada di Pasar Setan tadi. Oke, next, Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung yang paling populer di Indonesia. Berada di Provinsi Jawa Timur, gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa yang memiliki berbagai kisah mistis yang kerap membuat bulu kuduk kita merinding guys. Misalnya saja, seringnya muncul penampakan pocong yang konon sering terlihat di Ranu Kumbolo. Selanjutnya adalah penampakan patung di area Arcopodo. Konon mereka yang memiliki sixth sense atau mata batin akan bisa melihat sepasang patung prajurit yang berasal dari zaman Kerajaan Majapahit. Dan sampai sekarang banyak pendaki yang mengaku sudah pernah melihat patungnya. Kawasan lain yang juga tidak kalah seram dari Gunung Semeru adalah kawasan Kelik. Tempat ini dikenal sebagai area penghormatan bagi mereka yang sudah meninggal. Terdapat juga batu memoriam Suhokye yang berada di sana. Konon, di Kelik ini sering terlihat makhluk gaib yang bergentayangan. Oke, next, Gunung Salak.
Konon Gunung Salak merupakan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi. Makanya, inilah alasan kenapa masyarakat Sunda menganggap gunung ini sebagai tempat yang cukup sakral. Bukan hanya itu, Gunung Salak juga memiliki beberapa titik yang terkenal akan kisah mistisnya. Dan biasanya kisah-kisah mistis ini disebarkan dari mulut ke mulut oleh para penduduk. Salah satunya adalah Gunung Sanggul yang berada di atas Kawah Ratu misalnya. Jadi Gunung Sanggul ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya arwah para sesepuh dan orang-orang dengan ilmu yang tinggi. Beberapa orang menyebut bahwa objek apapun yang lewat di atas Gunung Sanggul akan terjatuh. Nah, peristiwa jatuhnya pesawat di Gunung Salak dulu juga konon ada hubungannya dengan Gunung Sanggul, guys. Selain Gunung Sanggul, Gunung Salak juga masih memiliki beberapa titik yang tidak kalah seram. Misalnya saja Kawah Ratu yang kerap memakan korban wisatawan karena gas belerangnya. Dan penduduk setempat percaya bahwa arwah-arwah korban tersebut masih bergentayangan di sana dan mengganggu para pengunjung yang datang ke sana. Selain itu, ada juga Curug Seribu dan Puncak Manik yang juga memiliki kisah mistisnya masing-masing. Next, Gunung Gede. Berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Gunung Gede memiliki ketinggian 2.400 mdpl dan Gunung Gede merupakan salah satu tujuan favorit para pendaki dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti gunung-gunung seram yang sudah aku sebutkan sebelumnya, Gunung Gede juga menyimpan banyak mitos dan juga kisah misteri. Salah satu kisah misteri yang terkenal adalah kisah yang dialami oleh pendaki pada tahun 2010 lalu. Jadi kisahnya adalah di Kandang Batu, salah satu pos pendakian, ada seorang pendaki yang katanya diajak bicara oleh suara yang ia sangka sebagai suara temannya. Padahal ternyata yang ajak dia bicara itu adalah sosok kuntilanak yang meniru suara temannya. Selain itu masih banyak banget kisah-kisah mistis dan pengalaman-pengalaman mistis lainnya yang dialami oleh para pendaki. Next, dan ini yang terakhir, yaitu Gunung Sumbing. Gunung Sumbing secara administratif ini berada di 3 kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Gunung ini merupakan gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Ketinggian Gunung Sumbing sendiri mencapai 3.371 mdpl. Dan salah satu tempat yang terkenal angker di sana adalah Pasar Watu. Aura kemistisan Pasar Watu memang selalu bisa membuat siapapun yang berkunjung ke sana merasa merinding. Selain itu, banyak sekali warga sekitar yang mengaku pernah melihat makhluk bercahaya di kawasan Gunung Sumbing. Banyak yang berpendapat kalau makhluk bercahaya tersebut adalah rupa dari peri-peri kecil yang tidak ingin terlihat oleh para manusia. Namun ada juga yang menganggap bahwa makhluk-makhluk bercahaya tersebut adalah para jin yang ingin memperdaya para pendaki atau petualang di sana saat mereka mendaki Gunung Sumbing. Jadi gimana menurut kalian? Masih ada cerita gunung yang lebih seram lagi? Coba komen di bawah. Komen di bawah juga kalau kalian punya pengalaman-pengalaman mistis kalian di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Sekali lagi jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.